darah yang akan melahirkan seorang anak laki-laki. Bapak nyambung nggak, Mbak? Nyambung nggak? Nggak nyambung lah. Di mana nyambungnya di sini? Sedang membahas Tuhan, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang harus kita agungkan ketika kita beribadah, malah Anda membawa dalil seorang anak laki-laki yang akan dilahirkan. Di mana nyambungnya, Pak? Nih Pak ya, nih saya bantu contoh begini. Misal, ini ajaran Yesusnya, kata Yesus. Ketika kepada iblis apa yang dia katakan? Enyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, Allah Tuhanmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Ini perintah. Dia mengatakan ada tertulis. Berarti dia mengikuti ajaran para nabi terdahulu. Sebab dia katakan ada tertulis. Di mana tertulisnya? Di dalam kitab Ulangan 6 nomor 13. Apa bunyinya? Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Itu ajaran Yesus yang diajarkan kepada orang-orang. Bahkan ini ajaran juga Nabi Musa. Tiba-tiba engkau membawa dalil menuhankan seorang anak laki-laki yang akan lahir. Nggak nyambung di sini. Ya cobalah, kita sambil ini dulu Pak. Jadi kalau mau naik diskusi itu apa ya? Kita sudah sadar dulu, jangan masih sisa minum, udah naik diskusi ya jadinya begini, nggak nyambung kita ngobrolnya. Oke, jelas? Silakan teman-teman Kristen yang lain, ini ada 4 orang Kristen loh di sini. Silakan teman-teman Kristen. Ya, salam, selamat pagi. Selamat Ya, sore. selamat pagi. Siap. Pasal mendung di sini abang, saya ingat masih pagi. Ya udah ya, tuh ayam berkokok masih pagi. Di sini jelas ya. Makanya saya tuh bingung kadang-kadang kalau kita membahas dalil dengan kawan-kawan Kristen, apa yang ditanya dengan apa isi jawabannya itu nggak nyambung. Malah dia membanggakan seorang anak laki-laki yang baru lahir. Ini Lalu brother, anak laki-laki saya itu mau dituhankan. masuk lebih dalam supaya brother mengerti. Masa belum sampai Saya brother sudah ngerti, potong. Pak. Mengerti bagaimana? Siapa yang potong? Kamu Pertanyaan potong. Ini kan baru Anda tahap tadi pertama, membawa belum masuk dalil dalam tahap orang yang selanjutnya. berbahagia masuk ke dalam Bagaimana surga. ini? Ya pertanyaan Sulit ini, saya, Anda pakai pandangan ente brother. loh, pertanyaan saya tadi, di mana dalilnya orang Kristen Iya, yang menuhankan dalilnya di Yesus, sini. beribadah Ini masih kepada berawal, Yesus, brother. lalu orang itu masuk ke dalam surga? Di mana dalilnya? Itu tadi Matius 1 nomor 23, baru Matius 5 nomor 17. Masih banyak yang saya harus bahas ini, brother, potong-potong. Bahkan saya pola Anda dan ini, brother. Gimana diskusi ini? Pak, Matius 1 Iya, nomor saya 23, membawa di situ sesuatu seorang perawan hamil yang akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nggak nyambung terus lo ngomongnya. Iya, Anak benar. baru lahir kok mau dituhankan. Gimana sih? Ya silakan mungkin Pak Dominik. Halo, Ya, begini. Ya silakan yang lain. Oke. saya dulu bisa. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, boleh? Halo, Mau bertanya aja. Iya, saya ingin bertanya begini. Bagaimanakah pemahaman abang tentang ayat Al-Quran Bait 9 ayat 123 surat 9 tentang perangilah di sekelilingmu orang-orang kafir. Menurut pandangan abang bagaimana ya? Terima kasih. Surah 9, surah At-Taubah ayat 123. Oke, ayat 123. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum gildoh wa'lamu annallaha ma'al muttaqin.
Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan darimu. Dan ketahuilah bahwasannya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Iya abang. Bagus ini ayat, kenapa? Bagus, maksudnya saya bagaimana pandangan abang soal ayat itu? Perangi orang kafir di sekelilingmu. Maksud abang gimana? Oke, baik. Ketika membahas surah At-Taubah, konteksnya tentang peperangan, Al-Baro'ah, maka harus yakin perang. Ketika kontak fisik. Sekarang ada orang kafir di sekitar saya, maka kami juga sedang berperang. Namanya Ghazul Fikr, perang pemikiran, perang dalil. Masuk Adan Asar di sini saya harus mute. Boleh saya mute dulu? Iya. Maaf ya. Jadi lanjut. surat At-Taubah itu ayat perang. Kenapa harus memerangi? Ya musuh dong. Masa harus mati konyol? Itu ya, jadi di area perang ya harus diperangi, harus dilawan. Itu ya. Jadi bukan di dalam keadaan damai seperti Republik Indonesia kita damai. Itu bukan diperuntukkan dalam keadaan damai. Kalau Belanda datang lagi ke Republik ini, dipakai itu. Adapun yang memerangi negeri ini, dia adalah kafir yang harus dilawan. Begitu kira-kira. Oh, jadi menurut pandangan abang harus perangi orang kafir ya di luar Pandangan Islam bukan Pandangan Al-Quran, penjelasan Al-Quran begitu, perintah Al-Quran begitu. harus perangi orang-orang kafir yang non muslim gitu. Yang datang menjajah kembali Indonesia dalam keadaan damai, dia datang lagi menjajah, dia harus diperangi. Masa harus kita mati konyol, malah berkongsi sama mereka? Lalu Begitu. kenapa yang Itu bom apa dulu? gereja pakai ayat itu? Sabar, Aduh, sabar. Bang. Satu-satu bang, Yaman diam dulu ya. Satu. Itu begini, ketika aku bertanya kepada Abang Zuma, dia bilang begini. Gak usah, sekarang saya udah jawab itu, Ali udah jawab. Ya, karena kan beda-beda pandangan kan Abang begitu. Pandangan Abang Zuma dia bilang begini, bukan perangi orang kafirnya, orang yang di luar, perangi atas pemikiran kita yang zolim atau yang kita macam seperti ini ya, perang di dalam diri kita sendiri. Bukan mau perangin orang, dia bilang begitu. Perang diri, ketika salah sudah kita harus memeranginya kesalahan itu. Oke, Anda standby dulu ya. Nah, Bang Juma betul kalau begitu, artinya apa? Kalau surah At-Taubah ini tidak termasuk, karena ini perang fisik. Kalau perang ideologi, perang pemikiran, di sini area diskusi. Artinya apa? Ya masing-masing saling menguatkan argumentasi. Yang namanya perbuatan atau ucapan salah itu, memeranginya adalah yang meluruskan bahwa ini loh yang benar. Oke? Jadi bedakan antara perang pemikiran dan perang beneran secara fisik. Jadi surah At-Taubah yang Anda bawa itu adalah benar-benar itu ada di lapangan dalam hal mempertahankan harga diri itu. Ya, benar. Ya udah kalau benar. Oke. Kalau begitu di dalam Bible Anda itu ada nggak sih bagaimana mempertahankan diri kalau diserang? Ada nggak di Bible? Tidak ada, Bang. Ada. Tidak ada, karena Yesus Ada. menjawab, Ada. pipi kirimu ditampar, bagilah pula pipi kananmu. Ya, oke. Jadi artinya kalau ada orang memerangi Anda, apa yang Anda lakukan? Melawan atau pasrah? Ya, tergantung lah. Pasti kita tentu namanya manusia pipi lemah. kanan. Kita melawan. Sekarang saya ulang ya, Ustaz Ali nanti lurusin Ustaz. Kita Indonesia merdeka nih, oke? Ada lagi negara lain datang mau menjajah kita. Apa yang Anda lakukan sebagaimana petunjuk dari Bible itu sendiri? Silakan. Ustaz Ali lanjut lagi. Udah bisa Ustaz?
Ya aman, kita giliran aja. Lanjut. Siap. Lanjut. Ya, tadi sudah dibahas tuntas. Ya, sudah dibahas tuntas juga oleh Bang Handi. Itulah indahnya di dalam Islam. Bagaimana kehidupan fakta realitanya. Kita menemukan satu peristiwa peperangan, maka sudah dicontohkan oleh Nabi kami, dipraktekkan ketika menemukan konteks peperangan. Kalau di medan perang, haruslah berjiwa kesatria, berjiwa pahlawan. Harus kuat mental dan sebagainya. Motivasinya harus kuat, jangan letoy. Itulah diajarkannya di dalam Islam. Maka dalam konteksnya peperangan, ya sudah perang, siap. Makanya di dalam Al-Baqarah prinsipnya adalah perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Ketika umat Islam diserang keimanannya, pemikirannya, maka kami serang balik dengan pemikiran. Ketika diserang dengan cara apa? Fisik, maka umat Islam juga harus siap pasang badan. Gitu. Itulah prinsipnya di dalam Islam. Harus berjiwa kesatria. Nah, aturannya seperti itu ya. Yang tertulis di dalam perintahnya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 190. Begitu. Tapi tadi lucu sih. Kalau di Kristen malah membawa dalil, jika ditampar pipi kirimu, maka berikanlah pipi kananmu. Kalau kau diserang oleh penjajah, maka engkau akan memberikan hartamu. Begitu ya Dominik? Iya. Biar Tuhan yang balas. Ya berarti tidak ada kau sampai detik ini. Seandainya negara Indonesia diperjuangkan oleh orang-orang Kristen, mungkin rakyat Indonesia tidak ada, mungkin Anda tidak ada sekarang. Karena apa? Ya harta diberikan, orangnya dihabisi. Habis penduduk negara Indonesia isinya orang-orang Belanda kalau gitu. Loh iya. Mana bisa kita sekarang bernapas, main TikTok, mana bisa kita damai, cari kerja dan sebagainya. Karena hidup kita sudah dibasmi di awal-awal masa penjajahan. Lucu kali kau ini. Penjajahan, penyerangan datang, jangankan kau berikan nyawanya, hartanya pun kau berikan. Ya digantilah penduduk negara kita ini oleh bule-bule mereka itu. Lucu kau ini, nggak ada yang namanya Dominik detik ini. Coba kasih contoh dulu, Tad. Dominik, Dominik, kalau ada orang datang ke rumahmu, kamu lagi tidur nyenyak, terus datang perampok ke rumahmu, apa yang kau lakukan terhadap perampok itu? Iya, pasti dibunuhnya. Melawan juga, Ustaz. Ini kenapa jadi mendadak berubah lagi? Melawan juga dia. Tanya kasih pipi kanan. Inilah ajaran yang gak ada aturan, yang gak konsisten. Begini jadinya nih, sesuka hati kadang-kadang menjawabnya. Aduh. Aku nggak paham Bang Alkitab Bang. Nah, kalau jawabanmu itu tadi, Dominik, kalau jawabanmu tadi itu, kalau ada orang merampok ke rumahmu, kau bilang kita lawan dia, kita berikan pelajaran, itulah tadi yang kau maksud di surat At-Taubah itu. Kan orang yang datang itu harus dilawan kalau kita mampu, kalau tidak ya menyelamatkan diri. Keren Kan ayat itu. Ya itu jadi indah Al-Quran itu. Sekarang kalau kau menjadi Kristen, ya landasan apa yang kau pakai? Ternyata kau pakai juga surat At-Taubah tadi. Iya, harus pakai itu ayat Al-Quran, ayat suci itu harus pakai. Pinter ya Ustaz. Masya Allah. Lanjut Ustaz. Ini jadi lucu ini. Kita ngasih pendapat enggak? Harus pakai dong, makanya Al-Quran itu Ya udah. penyempurnaan. Itulah Islam rahmatan lil alamin. Aturan yang ada boleh diamalkan oleh yang lain karena ajarannya masuk ke akal. Amin. Awalnya mau nyerang, sekarang malah pinjem. Ya silakan Bu. Ibu, bentar loh Bang. Ibu, Entar dulu Ibu. Jadi Domi ini mengatakan Al-Quran itu penyempurna. Pinter ini anak, berpikir dia. Oke, terima kasih. Apa diulang Domi? Karena Al-Quran itu firman Allah, bukan firman abal-abal. Orang yang Mantap. Oke. ya selalu ngeyel gitu. Tapi kamu masih Kristen kan? Saya Katolik, saya Katolik. menghormati. Wah, ini jujur, tepuk tangan. Menghormati Al-Quran. Oke Bang, terima kasih Bang Domi. Jadilah Katolik yang berpikir, jadilah Katolik yang tidak anu menganu lah ya. Jadilah orang yang baik. Oke? Amin. Oke. Makasih. Silakan.
Gantian ada- lagi. silakan. Jati hidup, silakan. Iya, oke. Tadi Dominik Jati ya, ini Muslim yang apa Kristen? Kristen. Oke, lanjut. udah dia tahu. Nih, Dominik ngakunya Katolik ya? Betul. Oke, coba pengakuan iman rasuli coba. Bang Dominik. Jangan kalian kayak gitu. Yang lain Katolik. diam dulu. Enggak, Ibu Jati bukti dia bicara, Katolik. Ibu Jati bicara sama Dominik. Yang lain diam dulu. Domi, silakan ditanya sama Ibu Jati. Pak Dominik Kristen yang- kah? Apa tadi Imam Rasuli yang ada tanya? Seperti yang saya tahu, saya juga jemaat biasa. Mungkin udah ada yang tahu di sini, saya udah pernah. Emang Ibu hafal pernyataan Imam Rasuli, Bu? Ya lumayan lah. Tapi saya Apa itu, Bu? aplikasikan, bukan hafal doang. Kalau menurut saya bukan hafal doang, aplikasikan dalam kenyataan. Yang pertama apa, Bu? Pengakuan Imam Rasuli pertamanya apa? Pertama apa, Bu? Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan Nggak usah bu, nggak usah bu. Biar Bapak Dom yang lanjutkan bu. Kok nggak ada Yesusnya ya, Bu ya? nanti kan masih pertama gitu kan. Jangan oke. kan diskusi ini Pak, diskusi kan. Iya. Kalau diskusi Percaya itu tadi nomor satu apa, Bu tadi? tanya dan menanya. Percaya kepada siapa tadi? Yang pertama, Allah Bapa. Allah itu siapa? Bang Handi. Allah itu dulu, Bang. sesembahan Bentar dulu, yang kau saya saya turunkan dengar ya. Kau dari- saya ngomong sama Ibu Jati. Allah itu siapa, Bu? yang saya dengar dari pengajar ya. Ya, Siapa? dari pengajar-pengajar lah. Ya Yang kok ada kata Allah di situ. Allah itu siapa? Allah Bapa. Bapa itu sumber. Kok ada Allah? Emang Allah adalah Bapak? Allah itu kata bahasa Indonesia, Pak. Artinya Sesembahan. Salah. Percaya kepada Allah Bapa. jadi yang Anda sembah Allah gitu. Saya Yang lanjutkan Anda dulu sembah ya. Allah. Tadi saya lanjutkan dulu kan Allah Bapa. Jadi Allah yang Anda sembah Allah gitu. Allah Bapa di dalam nama Anak, Putra dan Roh Kudus. Kok ada Allah di sana lo masukin ya? Ada maksudnya apa? Nggak usah masalah masukin dan saya nggak masukin, Ge. Oh ya udah, Tergantung silakan sama iman Domi saya. monggo. Kalau saya mau nanya boleh, mau nanya dulu boleh. Ya itu ada Domi, silakan tanyain. Katanya Anda curiga sama dia. Bukan, sama Bapak aja kan langsung Bapak tadi yang jawab terus, yang nanya saya Ya terus. udah, iya boleh, silakan. Oke, kalau menurut Bapak agama artinya apa? Agama itu kalau bahasa Indonesia artinya tidak, gama kacau, tidak kacau. Betul, yang saya pelajarin juga dari kecil kayak gitu. Jadi tidak kacau, ibaratnya. Terus kalau agama, misalnya saya agama Kristen, yang saya imani itu pengajarannya menurut kitab suci. Kalau Bapak, Ya dari Al-Quran dan hadis. Dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Kalau Kristen itu yang ya saya tanya balik, kalau Kristen itu yang mencontohkan siapa ya? Yesus yang menjelma, Bapak yang menjelma jadi manusia, mengambil kodrat saya secara kasih manusia. satu contoh saja. Anda ibadah hari apa? Hari Minggu. Yesus contohin nggak ibadah hari Minggu? 10 perintah Allah. Saya tanya, apakah Yesus mencontohkan ibadah ke gereja hari Minggu? 10 perintah Allah ada nggak? Saya di nggak nanya kitab itu. suci? Iya, itu Yesus, Anda mengatakan Anda mencontohi Yesus. Apakah Yesus pernah, dengerin dulu. Memerintahkan, bukan mencontohkan Dengerin lagi. dulu. Yesus, apakah Yesus pernah melakukan ibadah di gereja hari Minggu sehingga Anda contoh? Silakan. Memerintahkan bukan mencontohkan lagi. Udah. Oke. Di mana Yaitu perintah kuduskanlah. Yesus? Di mana perintah Yesus pergi ibadah di hari Minggu di gereja? Di mana perintahnya Yesus? Nah, kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu Sabtu atau Minggu?
Kalau menurut yang saya dengar, saya juga pernah bertanya kenapa hari Minggu. Ya datang yang mengajarkan, katanya sih kalau di luar sana penanggalan mulai dari hari Minggu lah. Saya tanya Bu, Sabat itu Sabtu atau Minggu? Bukan, mulai hari pertama kalau di Saya luar, tanya, kalau di Indonesia, Sabat Sabat itu Sabtu atau Minggu? Kalau di Indonesia mulai Senin, Selasa, hari pertama Senin jatuh hari Saya ketujuh. tanya, bukan Indonesia yang saya tanya. Sabat itu Hari Sabtu atau Minggu? Hari ketujuh. Jatuh Sabat hari itu Minggu. Sabtu atau Minggu? Hari ketujuh jatuh hari Minggu kalau di Indonesia. Oke, kalau di tempat kelahirnya Yesus, Sabat itu Sabtu atau Minggu? Itu nggak urusan saya. Saya Nggak, di udah, Ibu Indonesia, tidur. nggak usah saya urusin yang lain. Jadi Sabat itu hari apa? Ya itu, Domi silakan Domi. Kuduskanlah hari Sabat, hari ketujuh. Kamu tidak Kalau tahu di- itu. Mengapa kami sampai beribadah hari Minggu? Karena kami ikut keleder orang Yahudi, Bang. Ikut keleder orang Yahudi, jadi hari Sabat itu hari Sabtu, itu keledernya orang Yahudi. Sekarang kami ikut keleder Indonesia punya. Hari Sabat itu hari Minggu. Jadi kami ikut keleder, Bang. Terima kasih jawaban saya. Iya. Ini ngawur Sama. kau. Karena dimulai hari pertama hari Senin gitu. Domin itu ngawur itu, Bu. Artinya ajarannya Yesus ini bisa disetel di Indonesia ya? Sekarang gini aja dulu, kalau saya kembali Iya. Artinya kalau hari menurut ibadah. Anda, kuduskanlah hari Sabat disetel di Indonesia, disesuaikan dengan Indonesia. Jadi Sabtu berubah menjadi Minggu. Betul? Coba di Quran juga ada tafsir kan Pak? Nggak usah lah Bu, iya. Enggak, gini dulu. Tinggal Ibu akui Enggak, bahwa gini kalau dulu, Sabat makanya. itu, dengerin dulu, Biar saya dengerin dulu. akuin. Ibu tinggal, ya artinya menurut Yesua Masya waktu dia hidup Sabatnya itu hari Minggu. Tapi karena Kristennya Sabatnya itu hari Sabtu. Tapi kalau Kristennya ini berada di Indonesia, disesuaikan dengan Indonesia. Jadi ajaran Yesus Sabat disetel dengan keadaan di Indonesia. Betul apa betul? Betul? Betul. Jadi diskusi jujur aja Bu, kami nggak akan menghakimi Ibu kok. Kita paham kok. Oke? Domi gimana tadi menurut kamu blender apa siapa Domi? Menurut saya begitu mungkin, Bang, ikut kelender tadi ya, paham lah orang awam, nggak tahu apa-apa aku. Apa sih maksudnya di blender? Kalender bukan blender, Bang. Oh, Kalender. ikut kalender. Coba dulu Bang Domi, izin Bang Domi ini coba dulu dibaca dulu pengakuan iman rasuli tadi. Kan Katolik kan? Ya, Katolik, Bang. Coba dulu dibaca dulu. Baca. Biar aku awali ya. Aku percaya kepada Bapa. Lanjut. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putramu yang tunggal kita. Gitu, Bang. Dan seterusnya. Udah mencret Bang. Dan seterusnya. Ngapain diuji-uji kok? Itu kan doa, Bang. Nggak boleh. Oh berarti Bang Domi Muslim gitu. Kenapa harus jadi Katolik? Loh, kok kamu Katolik itu kok kamu bukan menuduh bodoh. orang Muslim, orang dia Katolik gimana sih kamu bro? Iya, Katolik itu mustahil tidak baca. Itu setiap hari Minggu dibaca, bro. Kau lucu kau ini, bro. Oh jadi semua orang Kristen itu hafal semua itu? Orang Katolik kan katanya orang Katolik. Jadi semua orang Katolik hafal itu Imam Rasuli? Bukan hanya hafal itu, bukan hanya hafal. Mm-mm. Bukan Menurut hanya Anda yang Imam Rasuli ini yang buat siapa? Pernyataan Imam Rasuli ini siapa sih Rasuli itu? tanya sama umat Katolik, bro. Karena ada Katolik. Ya itu Katolik tuh di episode Ya. ini. Ya ada yang Katolik kok. Bukan Aku yang saya bukan Katolik. Katolik, bro. Saya Kristen karismatik, bro. Oh karismatik. Ya udah nggak usah lu serang Katolik lah. Iya, tapi kan saya tahu.
Saya tahu. Gitu. Katolik itu sebenarnya itu ya hanya perbedaan antara gereja aja. Sebenarnya tujuan kami itu sama. Ya udah, kalau sama nggak usah lu serang-serang dia lah. Enggak, saya hanya ingin mengkoreksi dulu pengakuan dia. Kalau dia Katolik, karena Katolik itu diwajibkan membaca pengakuan imam bapa dan pengakuan doa Bapa kami di surga. Jadi Emang itu kalau wajib emang kalau karismatik itu memang asalnya dari mana ini karismatik? karismatik itu dari Tuhan Yesus, bro. Salah lagi lo. Emang Kristen pertama itu apa? Kristen pertama. Iya. Kenapa naik Kristen pertama? Ya Katolik Gereja dulu pertama. lah. Katolik baru lu pecah. Jadi Martin Gereja Luther pertama, Bang. gimana Terus sih lu? pertanyaan lu, Bang. Nggak Gereja pertama usah, bilang. ini diskusi apa gimana? Ntar dulu Ibu Jati ya. Jadi Ya, pertama itu diskusi Katolik dong, yang dulu. kalem, sayang, yang kalem. Ya Emang Saya ini tanya kepada kalem. orang Ini kalem ini Bu, Luruskan santai dulu Bu. pertanyaannya Kurang supaya ini dijawab gitu loh, bro. Saya tanya kepada orang Kristen, di Alkitab ada Nabi Muhammad tidak? Jawab. No. Mohon jujur. Tidak Kalau ada kata lah. saya emang nggak ada. Siapa bilang nggak ada? Ya, Nggak kalau ada, nggak kata ada, Bro. saya, karena kami Ini Katolik. Yang bilang Nggak ada, ada. coba tunjukkan ayatnya. Oke. Nggak ada. Ada. Udah, Bahkan Domi, orang nggak ada. Muslim tidak tahu. Nggak ada. coba Islam yang tahu coba kan Nah, ini kalian kurasa ini- sering membaca. Ini agama ateis kurasa ini. Nggak ada. Coba ditunjukin. Kalau di Bible itu ada Nabi Isa nggak? Isa Nabi Isa Al-Masih. tidak ada. Hah? Tidak ada Nabi Isa. Nah, Isa Al-Masih di Bible nggak ada? Tidak ada. Nggak ada. Yesus Kristus yang ada. Oke. Terus gereja Isa Al-Masih itu siapa? Gereja Isa Al-Masih itu siapa? Gereja Isa Al-Masih. Ah. Gak ada tuh gereja Isa Al-Masih. Woi, kurang terbang kau. Banyak banget gereja Isa Al-Masih, Bro. Jadi nama-nama Jawab gereja dulu pertanyaan saya ke teman-teman Kristen. Ada enggak Nabi Muhammad? Domi diam dulu, Domi diam dulu kau Domi. Safety dulu kau Domi. Tadi Muhammad dulu aja. Nggak ada, Gimana nggak ada. coba? Nggak ada di Bible nama Nabi Muhammad nggak ada. Bukan Saya udah yang ngomong ada tuh di mana coba? Sesuai konteks aja lah kita bicara, bro. Ya ini saya tanya dulu nih saya Saya copy ya aja. Mam ini. Ya Mam, ada nggak? Ya, ya. Ada nggak? Kalau tidak ada, kenapa ada gereja Isa Al-Masih? Jadi itu sama saja seperti masjid Al-Furqan, masjid Jawab itu kan dulu. nama. Kenapa ada gereja Isa Al-Masih? Maksudnya apa? Itu hanya nama. Siapa itu? Nama itu Isa Al-Masih itu siapa? Gini Pak. Diam dulu, Menurut Pak. saya, Diam dulu, Bu. menurut Diam dulu, Pak. saya- Jangan dibantu temannya. Ya, Mam. Isa Al-Masih itu siapa? Jadi Isa Al-Masih itu bahasa Arab. Ya, siapa? Tenang, santai. Jangan stroke begitu, Bang. Saya di mute terus kalau mau bantu Ya, pendapat siapa itu ya, Kristen. Mam? Isa Al-Masih itu siapa? Itu menurut saya karena di kalender dulu masih Isa Al-Masih. Saya nggak nanya itu siapa itu. Siapa? Ke bahasa Indonesianya dia lari dibikinlah Sudah gereja dijawab Isa itu. Al-Masih. Iya. Siapa itu Ada Isa gereja Al-Masih itu pengabaran siapa? Injil. Siapa itu Isa Al-Masih siapa? Tanya aja yang pakai gerejanya, Ya berarti yang kau pakai nggak, nama jadi kau gerejanya. nggak bisa menjawab. Diam dulu. Ya, Mam. Siapa itu Isa Al-Masih? Saya bukan gereja di Isa Al-Masih. Yakin? Ya iyalah. Kurang ini mah. Jadi Isa Saya gereja Al-Masih itu GPDI siapa? kok. Saya gereja GPDI kok. Oke. Kalau di Bible ada terjemahan Isa Al-Masih, silsilah Isa Al-Masih bagaimana? Tidak ada. Ada. Tidak ada istilah Yesus Kristus. Ada. Yang Di Kristen Arab saya ada, kok. Bang. Kristen Yang Kristen dengan saya kok Kristen. ya, ada Ada. yang ngotot gimana? Matius 1 sampai 17. Silsilah Isa Al-Masih. Saya kasih tampilkan ya. Nih, besarnya host. Dia baca. Ada. Tenang aja ada, Bro. Rin, tunggu. Host. Nah. No, baca. Bisa baca nggak? Matius 1, silsilah Isa Al-Masih. Siapa itu? Inilah silsilah Isa Al-Masih, keturunan Daud. Kan tadi saya bilang
Isa Al-Masih itu dipakai di Indonesia itu bahasa Arab. Ya Itu siapa itu? Yesus Kristus kan. Tapi kan saya bilang. Yesus Kristus. Berarti sama dong. Isa Al-Masih sama Yesus. Jadi begini, Iya. Isa yang menurut Islam itu beda. Saya nggak nanya itu. Nah, saya harus jelaskan. Giliran ditanya. Saya harus jelaskan. Ini Iya, iya, iya. pendapat kalian. Itu bukan Isa di diskusi. dalam Al-Quran beda dengan Isa yang ada di Ibu ngoceh terus, di saya turunin Alkitab. dulu Ibu di bawah ya kalau masih ngomong ya. Ya, saya sama Jadi Isa di Yamam di dulu. Al-Quran. Udah turunin, beda dengan Isa di mau Alkitab. keluar juga nggak apa-apa. Oke, Anda yang minta turun. Ya, Yamam silakan. Ya, Apa maksudnya? Isa di Al-Quran dengan Isa di Alkitab itu beda. Perbedaannya, Isa di Alkitab itu lahir di Bethlehem. Isa di Al-Quran lahir di mana? Perbedaan. Kalau jauh. oke, giliran saya ya. Kalau berbeda ya, dari mana kau dapat nama Isa Al-Masih? Siapa ini Isa Al-Masih? Itu di Kristen Arab sana. Emang Kristen berasal dari Arab? Tidak. Kristen Nah, berasal berasal dari Yerusalem. Yerusalem. Siapakah nama asli anaknya Bunda Maria? Yesua Hamasiah. Oke. Terus Yesus itu siapa? Itu dalam bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris? Bahasa Yunani. Oke. Jadi nama orang bisa dirubah-rubah? Tidak. Tidak. Yang rubah siapa? Tapi penyebutannya bisa berubah. Hah? Siapa nama anaknya Bunda Maria? Tadi pertanyaan-pertanyaan ini kan gampang sudah. Ya udah tinggal sebelum jawab. saya menjawab, Iya, Anda iya. juga bisa menjawab kan? Saya ulang ya. Siapakah nama asli anaknya Bunda Maria? Yesua Hamasiah. Nah, terus Yesus Kristus itu siapa? Ya itulah Yesua Hamasiah. Jadi nama orang dirubah? Tidak. Berubah itu. Jadi Hamasiah itu adalah penyelamat dalam bahasa Yunani itu disebut Kristus. Dalam bahasa Inggris disebut Christ. Kenapa siapa yang merubah nama orang ini? Tidak ada yang merubah. Itu berubah nggak tuh? Itu gelar. Enggak. Kan Yesua, dengerin dulu. Yesua Ini, Amasia, dengerin. Guru di Indonesia. Dengerin. Yesua Amasia. Sama di English teacher kan beda. Dengerin. Yesua Amasia. Dengerin ya. Yesua Amasia berubah menjadi Yesus Kristus. Mana ngetiknya ini? Bentar dulu bro. Saya sama Yamam dulu ya. Nama aslinya Yesua Amasia. Terus ada Yesus Kristus atau Yesus Christ. Menurut Anda ini berubah penyebutan atau tidak? Silakan. Wis, berubah atau tidak tuh? Sederhana kok itu. Jujurlah, bilang aja berubah. Jadi di setiap negara itu nama Yesus itu berubah-berubah bro, tergantung di negaranya. Mau lihat? Mau lihat? Bang, yang berubah itu bahasa bang, bukan artinya. Arti nama itu tetap sama. Oke, tetap sama ya. Kira-kira Bunda Maria itu kalau mengenal nggak Yesus Kristus, Bunda Maria itu? Ibu loh yang melahirkan dia. Kira-kira kalau Anda punya anak, dirubah namanya, Anda marah atau tidak? Gini bang, supaya abang nggak malu, nanti abang sama aja dengan nanti siapa? Saya yang ulang berubah? kembali. Anda Saya punya berubah. anak, terus namanya dirubah, Anda marah atau tidak? Siapa yang dirubah? Siapa Anda yang punya dirubah? nama misalnya Yesua Amasia, punya anak, terus dirubah di setiap negara berbeda-beda. Anda tidak tersinggung atau biasa aja? Tidak berubah, tidak gini bang. Kalau zaman sekarang dengan zaman dulu itu berbeda bang. Kalau abang sama-samakan mah nggak nyambung bang. Sampai kiamat pun kita nggak nyambung. Yang nyamain siapa sih? Orang nanya bener ini loh. Nama orang lo dirubah-rubah. Menurut Sekarang Anda, aku tanya, gimana sih tahu kamu nggak ini? abang arti Yesus Kristus itu apa artinya? Yang ke arti dulu, ini nama orang lu rubah kok. Ntar dulu Iya, arti supaya ini abang dulu, mengerti. akui dulu ini nama orang dirubah. Pertanyaan saya, siapakah yang pertama kali
Nggak bermutu kau. Bang. Nggak dengerin. bermutu, Siapakah yang pertama kali merubah nama anaknya Maria? Tadinya Yeshua Anda nggak Masia bermutu. menjadi Yesus Kristus. Siapa yang merubah? Mana tadi Bang Bang apa tadi namanya? Ya Bang, Ya Bang Fandi. Aduh. Bang Fandi lah, coba kita lebih enak. Ini orang tak mengerti. Ini siapakah yang pertama kali merubah nama anaknya Maria? Tadinya Nggak Yeshua nyambung, Pak. Masia. Nggak sampai logika Abang Dengerin. Pak, jawab Pak. Muhammad sama Ahmad beda atau tidak? Sama Dengerin, nggak usah Muhammad. pindah dulu. Jangan pindah dulu. Siapakah yang pertama kali Harus sama merubah persepsi, anaknya Pak, Maria? supaya bisa menjawab ini. Yeshua Masia menjadi Yesus Kristus. Siapa yang pertama kali merubahnya? Sebelum saya jawab, saya minta Pak jawab dulu supaya kita persamaan persepsi. Jawab aja dulu. Jawab dulu juga harus. Jangan tidak Anda adil begini, ditanya kok harus jawab jawab dulu lah. gimana sih? Harus jawab. Muhammad sama Ahmad sama Muhammad sama atau tidak? Sama. Sama kan? Sama. Sama. Ya sudah itu. Tadi sama. Oke. Yesus Kristus sama Yeshua Masia. Ya siapa? Sama Saya Yesus tanya. Kristus sama. Saya tanya, Sama Isa Masih sama. siapa yang pertama Isa kali? Masih itu wilayah Arab ya, Pak. Iya. Tidak bermutu ini. Om. Dengerin dulu, siapakah yang pertama kali menyebut nama Yesus Kristus? Siapa? Abang nggak aja, abang nggak ngerti gitu. Saya tanya balik, siapa yang pertama kali jawab menyebut Ahmad, Muhammad? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Ahmad, menyebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Jadi, Kenapa ada dengar dua dulu, nama? dengar saya jawab pertanyaannya. Wish, kau ini bertanya saya jawab. Habis ini saya bertanya kepada Anda. Di dalam Al-Quran dijelaskan di sana disebutkan Muhammad, di dalam Al-Quran ada juga disebut Ahmad. Jadi yang menyebut itu Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan saya kepada Anda, siapakah yang merubah nama Yeshua Masia menjadi Yesus Kristus? Siapa? Tidak ada yang merubah, Pak. Lo berubah itu kok. Itu panggilan, penyebutan sesuai dengan Susah wilayah. diskusi ini. Gimana ini, host? Ini nggak bisa diskusi. Bahasa Indonesia nya nggak ada nih orang. Sekarang Jangan sampai gua ketawa nih. Lah abang yang terlalu apa kali bang? terserah Bang, terserah Anda mau ketawa, Jawab terserah. dulu. Jawab dulu kau. Di sinilah Satu-satu. kita berargumen. Siapakah? Sekali lagi saya tanya. Siapakah yang merubah? Tadinya Yeshua Masia menjadi Yesus Kristus. Siapa yang merubah itu? Sekarang saya tanya, saya jawab ya. Jawab silakan. Kristus dan Hamasia itu maknanya sama, artinya sama. Saya nggak nanya arti, siapa yang merubah? Makanya saya bilang sebelum saya menjawab, abang dengar dulu. Tadi kan abang suruh saya diam, abang jawab. Pertanyaannya apa yang Anda mau jawab? Saya jawab kenapa abang ngotot? Oke. Pertanyaan saya apa yang Anda mau jawab? Coba diulang pertanyaannya. Coba Anda ulang pertanyaan saya, baru Anda jawab. Bermutu dulu lah bang pertanyaannya supaya enak diskusi bang. Kok nggak bermutu? Anda diam dulu. Iya, Mam. kan sudah Jangan kau, dijelaskan itu. ya satu-satu dulu. Kau, saya turunkan kau kalau mengganggu. Saya mulai 1 lawan 1. Supaya lo nggak ngaco. Saya sama Yamam. Yamam, kau ulang pertanyaanku, baru kau jawab. Jangan-jangan kau nggak ngerti. Saya ulang ya. Siapakah yang merubah? Ya, saya ulangnya. Siapa yang merubah nama anaknya Maria? Tadinya Yeshua Masia berubah menjadi Yesus Kristus. Siapakah yang merubah itu? Silakan. Mudah kan kalau ngerti pertanyaan? Siapa yang merubah? Ayo. Ayo. Gak bisa jawab kan? Tadi Anda bertanya, siapakah yang menyebutkan Ahmad dan Muhammad? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran jelas di sana. Kata Nabi Isa alaihissalam, sesudahku akan datang Nabi, yaitu Ahmad. Di sisi lain juga Muhammad. Disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi yang menyebutkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas jawaban saya atas pertanyaan Anda. Sekarang saya tanya balik. Siapakah yang merubah
Tadinya anaknya Maria Yesua Amasia menjadi Yesus Kristus. Siapakah yang merubah itu? Silakan. Masih mau kau datang besok? Paulus. Siapa? Ah, Domi pinter. Pinter. Tidak ada yang merubah, saya jawab. Sekarang pertanyaan saya balik. Muhammad sama Muhammad, siapa Udah yang kau diam pertama? dulu kau. Kau nggak jawab. merubah? Balik. Siapa yang merubah? Saya tanya. Balik kau nggak bisa jawab. Benar Kenapa? kata Domi. Lu diam dulu, lu diam. Kenapa Saya, dimut? lu diam. Ditanya nggak bisa. Domi lebih pinter. Jadi menurut Domi pinter dia. Dia pakai Kisah Para Apostolos 11:26. Karena di sanalah Paulus dan Barnabas setahun lamanya di sana di Antioquia. Pengikut disebut Kristus. Domi lebih pinter baca Bible daripada lu. Domi lebih baca KPR. Mestinya kau baca Bible lu. Oh iya, di KPR di sanalah pertama kali dirubah. Kamu ini kok diskusi nggak ada sekali datanya. Ditanya nanya balik. Saya jawab, saya tanya lagi nanya balik. Apa kau ini pekerjaan cuma nanya? Kalau nggak punya ilmu nggak usah ngotot gitu loh. Temannya satu kewalahan ngomong yang satu, temannya satu kewalahan ngomong yang satu, jadi bertiga dia sahut menyahut. Kalau pinter satu lawan satu coy, pakai data kita, itu baru diskusi. Ya beginilah gambaran kau di komalmu, kalau ada muslim naik, nah kau bareng-bareng ngomong lah. Kalau mau satu lawan satu, tapi berdata, berilmu. Nah, saya lebih beri apresiasi kalau Domi. Dia paham bahwa yang berubah adalah Paulus. Bang Andi, ya silakan. Ya lagi 5% ini Bang, mati lampu di sini Bang Andi. Ya udah kita tutup aja dulu ya. Siap. Oke. Ini ada dibawa baca Qur'anmu yang terjemahan Yunani. Ngapain kau baca terjemahan Yunani? Kau sendiri Biblemu berbahasa Yunani, kau nggak bisa baca kok. Al-Quran itu bahasa Arab, itu yang wajib bisa dibaca oleh umat Islam. Karena dari kecil kita udah diajarkan membaca, karena sholat itu harus menghafal, nggak baca teks. Lu pikir orang Islam itu kalau sholat baca Al-Quran nggak hafal? Gitu. Kalau Anda apa? Original teks Bible Anda apa? Yunani. Lu belajarilah Yunani itu. Nah karena berbahasa Yunani Biblemu, artinya nama Yesus disesuaikan dengan bahasa Yunani. Yang merubah siapa? Gimana sih kamu ini diskusi kayak gini banget, nggak ada ilmu ah. Udah, terima kasih buat teman-teman semua karena hostnya baterainya tinggal dikit. Kita sudahi dulu. Silakan Mas Pandi, saya mau pindah tempat dulu. Karena live-nya harus Pindahin terus. dulu Bang. Pindahin aja dulu YouTube. Tunggu ya, tunggu. Di Ustadz Arif itu bagus Bang Andi.